Rakyat Indonesia tidak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan umum yang akan diadakan pada bulan Februari tahun 2024. Tentunya, pesta demokrasi yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali itu tidak luput dari berbagai isu yang dapat memanaskan situasi politik di tanah air. Tahun 2023 yang merupakan tahun politik akan menjadi tahun yang memunculkan manuver-manuver elit politik, termasuk munculnya isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Jika bercermin dari pemilu-pemilu sebelumnya, seringkali politisasi isu SARA dan isu hoax menjadi komoditas yang nampak seksi oleh elit-elit politik. Mereka seringkali memanfaatkan isu SARA dan hoax untuk dapat mencapai tujuan politiknya. Namun, mereka seringkali tidak peduli demi dahaga kekuasaan yang selama ini telah terpendam ataupun menjadi keserakahan kekuasaan yang rasanya tidak puas-puas. Tentu jika hal itu dibiarkan akan berdampak buruk bagi keutuhan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, di tahun politik saat ini, semua elemen masyarakat harus bergandengan tangan dan berkomitmen untuk menjaga tahun politik tanpa isu SARA dan hoax, agar pesta demokrasi di Indonesia tidak ternodai dan tercemar oleh manuver-manuver politik yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Saya Ari Budi Laksono, kembali lagi hadir pada program Dialog Kebangsaan di Pancasila TV dengan tema kali ini adalah menjaga tahun politik tanpa isu SARA dan hoax dengan menghadirkan narasumber Pak Nanang Kosim, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPPI. Betul Pak Nanang ya? Seperti itu Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Ya, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Ya. Sebelumnya kita mau ini dulu nih Pak Nanang, mau sekedar informasi sebelum kita mulai berdialog bahwa pemilu itu sebentar lagi Pak, sudah tahun depan kita memasuki pemilu. Ya. Ini pemilu nasional nih hitungannya, karena seluruh tidak hanya untuk presiden dan wakil presiden saja, tapi ada gubernur juga, wakil gubernur, ya, bupati, wakil bupati, dan ada wali kota dan wakil wali kota. Pemilu 2024 itu pemilu serentak itu dimulai pada Rabu 14 Februari 2024 untuk pemilu memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota seluruh Indonesia. Lalu pada tanggal 27 Novembernya 2024 itu adalah pemungutan suara serentak nasional, yaitu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Tapi di sini saya mau menggarisbawahi Pak, sebelum kita mulai juga Pak, bahwa ini kaitannya dengan tema, ini Badan Pengawas Pemilu ini, Bawaslu sudah mewanti-wanti Pak gitu, bahwa jangan sampai nanti timbul ada politik identitas yang dapat digunakan oleh oknum-oknum politisi pada 2024 mendatang. Jadi Bawaslu mengharapkan dukungan dari para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tidak terjadi sistem politik identitas pada saat pemilu nanti. Ya. Jadi kalau kita lihat juga pada pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di situ bahkan tidak ada penjelasan sama sekali Pak yang mengatur tentang politik identitas. Jadi pasal ini hanya mengatur tentang kampanye yang dilarang menghina, menghasut, mengadu domba, dan menggunakan kekuasaan. Jadi khusus untuk SARA atau penyebaran hoax atau seperti itu sama sekali tidak disinggung. Nah ini yang sangat berbahaya, dikhawatirkan oleh Badan Pengawas Pemilu itu seperti itu, dan masyarakat juga kebanyakan mengkhawatirkan seperti itu. Jadi perlu ada perlibatan tokoh agama dan
sejauh ini sudah harus apa namanya dilaksanakan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan nanti, Pak. Kita masuk ke topik. Jadi menurut Pak Nanang, ini untuk apa namanya mencegah supaya tidak terjadi isu-isu ataupun konten yang berbau sara dan hoax ini yang bisa menimbulkan perpecahan, ini bagaimana menurut Pak Nanang? Mungkin bisa ditanggapi, Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Laksono yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas undangan meeting Zoom ini, dialog Zoom ini. Cukup menarik, memang betul. Tahun ini sudah memasuki tahun politik, seperti yang tadi Pak Ari sampaikan, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024. Atau ya 12 bulan lah dari sekarang ini. Tapi dari Januari sampai dengan nanti Februari di tanggal 14 itulah yang mungkin dikatakan tahun politik ya. Situasi hari-hari ini sudah menggeliat. Nah, tadi kalau dibilang isu-isu tentang sara, isu-isu tentang hoax, bahkan isu-isu itu juga sudah mulai dimuncul-munculkan gitu. Ya, betul. Jadi pentingnya saya sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dalam situasi di tahun politik ini ya kita jaga bersama-sama ya, bergandengan tangan. Ucapan kata-kata positif, kata-kata santun, kata-kata kebaikan di tahun-tahun politik ini harus lebih diutamakan. Seperti juga yang tadi Pak Ari bilang, Bawaslu sudah bilang bahwa politik identitas itu dalam catatannya mungkin tidak disebut. Tetapi kita sudah punya pelajaran di pemilu kemarin, seluruh masyarakat hampir tergoncang, ya, hampir tergoncang dengan adanya politik identitas. Ya. Jadi mudah-mudahan di awal-awal bulan dan tahun-tahun ini, tahun politik di 2024 jangan mengedepankan atau mengadakan politik identitas. Jadi kalau perlu dilarang ya dilarang. Karena apa? Kita tahu betul dan seluruh rakyat Indonesia ini sangat mencintai rumah besar kita yang namanya bangsa Indonesia, yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lahirnya itu begitu banyak pengorbanan. Ya. Para pahlawan kita, sesepuh, para pendiri-pendiri bangsa itu sudah sangat berat melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang isinya bermacam-macam agama, yang isinya bermacam-macam suku, yang isinya bermacam-macam adat, yang isinya bermacam-macam bahasa. Tetapi itu semua kita sudah kokohkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah kokohkan dengan Pancasila. Kita sudah kokohkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh panding pader para pahlawan, tokoh-tokoh yang kita cintai itu sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus tetap utuh, harus tetap bersatu, tidak boleh terkoyak-koyakan, tidak boleh tercabik-cabik, tidak boleh terobek-robek. Tahun-tahun politik semuanya juga pada tahu penyelenggara-penyelenggara politik sudah diwujudkan,
para pemimpin-pemimpin, calon-calon pengganti pemimpin di Republik ini juga akan bermunculan. Para pemimpin pengganti Dewan Perwakilan Rakyat juga akan bermunculan. Tetapi munculnya calon-calon pemimpin bangsa itu, ayo secara bersama-sama mengedepankan persatuan Indonesia, mengedepankan kesantunan, saling bergandengan tangan, saling mengutamakan kata-kata yang positif, boleh berkompetisi, dan memang ini tahunnya. Boleh berargumentasi, dan ini tahunnya. Boleh mewujudkan visi dan misi, dan ini tahunnya. Tetapi persatuan Indonesia, persaudaraan Indonesia, itu yang harus diutamakan, Pak Ari. Iya, betul. Jadi kira-kira mungkin antisipasinya seperti apa sih yang harus dilakukan ini agar masyarakat ini tidak terprovokasi gitu, Pak Nanang? Karena kita tahu Pak Nanang, Kominfo juga sudah kerja keras itu untuk menangkal berbagai isu dan hoax yang ada di media sosial, di jagat maya itu. Bahkan kepolisian juga punya satuan khusus cyber segala seperti itu. Tapi tetap aja hoax atau isu sara seperti itu bermunculan juga gitu. Jadi sebenarnya dari masyarakatnya sendiri yang harus sadar seperti itu, atau memang pemerintah harus lebih keras, atau memang ya katakanlah kayak di negara China dimatiin aja sosial medianya atau mungkin Facebook atau apanya seperti itu kira-kira. Gimana menurut Pak Nanang? Nah, itulah pentingnya Menkominfo, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu ini yang tadi Pak Ari bilang gitu kan. Ya, pertama mungkin juga dideteksi secara dini. Ini video yang disebar ini apakah video tahun kemarin, apakah memang baru juga, karena misalnya hari Minggu itu ada berkumpulnya partai dan ormas di sebuah lapangan gitu kan. Kalau ternyata oh video temuan ini tahun lalu sekarang disebarkan lagi, berarti ya Menkominfo dan seluruh stakeholder yang memperhatikan tentang media di tahun politik ini harus menjabarkan gitu kan, supaya kalau nanti ya entah ke depan informasi-informasi media itu baik YouTube, WhatsApp, Instagram gitu, segera secepat mungkin juga ya para pemangku kebijakan itu bahwa ini hoax, bahwa ini tidak benar, bahwa berita itu adalah bohong. Ya, inilah pentingnya segera secara pelan-pelan ini di bulan-bulan ini sampai dengan menjelang nanti pemilihan tanggal 14 Februari itu mesin-mesin anti hoax itu harus segera dimulai. Ya, pemangku kebijakan harus segera mengumpulkan anak-anak muda yang tangguh ya, yang benar-benar mau menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mengumpulkan para pelajar-pelajar, pemuda-pemuda ya, para organisasi-organisasi, menyampaikan pesan-pesan bahwa memang kata-kata yang baik, kata-kata yang positif itu harus yang lebih banyak disampaikan ketimbang informasi-informasi yang negatif gitu. Ya. Itu Pak Ari. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan, kalau itu mungkin bisa ya Pak ya. Ini kuncinya ada di elit politik Pak. Ya betul. Kuncinya ada di elit politik itu. Ketika sudah dekat-dekat menjelang pemilu atau pilkada atau apapun, mereka memiliki kesempatan Pak gitu Pak untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi harusnya seperti apa itu elit politik itu juga Pak? Karena memang kuncinya ada di mereka semuanya itu. Mereka harusnya lebih santun, mereka harusnya lebih mengerti dengan keadaan. Mereka harusnya bisa sama-sama akan membangun bangsa ini juga gitu Pak. Ya kuncinya memang di para elit politik.
kuncinya di para calon pemimpin yang tahun ini akan berkontestasi, para anggota dewan yang akan berkontestasi gitu. Ya kalau para elit politiknya menyengajakan media-media publik, arena publik ini, baik itu yang ada semua di arena publik ini itu juga dia itu melakukan politik-politik hitam, ya saya rasa juga peristiwa politik tahun lalu mungkin bisa terjadi lagi, Pak Ari, gitu. Iya, Nah, betul. oleh karena itu, ya kita kan tidak kepingin itu, Pak, bahasa-bahasa yang buruk, bahasa-bahasa yang menjijikan, cebong Ya, dan betul. kampret muncul lagi, ya. Hapuskanlah bahasa-bahasa itu, enggak etis, enggak, dan enggak ada etikanya sama sekali gitu. Kata-kata mengatakan kelompok kamu cebong, kelompok itu kampret, itu kan bukan Indonesia, enggak ada leluhur kita, orang tua kita, para pendiri bangsa ini, ucapan-ucapan yang buruk itu disembronokan, itu disampaikan, saya rasa enggak ada, karena kita tuh, saya sudah berkeliling di Indonesia itu benar-benar mendapatkan saudara betul. Ya. Kalaupun saya punya kawan di Papua, orang Papua itu benar menjadi kawan saya, menjadi saudara saya. Mereka benar-benar apa namanya, eh, kalau tamu pun benar-benar harus dihormati. Dan itu bukan dikatakan di seluruh pelosok Indonesia itu pasti begitu. Nah, narasi-narasi yang negatif, ya, narasi-narasi hitam, buzzer-buzzer hitam, ya, kalau perlu memang sebelum apa namanya tuh kompor-kompor provokator itu lebih keras lagi. Tadi yang Pak Ari bilang, elit-elit politik itu harus benar-benar bahwa tahun ini jangan sampai terjadi lagi itu ya disintegrasi gitu kan, atau perpecahan-perpecahan persaudaraan gitu, jangan sampai, karena energi itu sangat besar dikeluarkan di tahun kemarin itu bukan Ya. hanya eh, mungkin sampai ke dapur-dapur rumah-rumah kita, Pak Ari, gitu kan, apa di tahun kemarin itu mungkin sama tetangga Pak Ari juga gitu kan, yang tadinya tuh bisa ngopi bareng itu kok sampai kok jealous seperti apa gitu kan, gitu Ya. nggak saling sapa itu gitu. Nah itu di tahun ini, di tahun politik itu, ya kita doa bersama-sama gitu, dan mungkin juga melalui pesan media publik ini juga mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan. Memang tahun kemarin, pemilu tahun kemarin adalah pelajaran besar untuk dijadikan apa namanya, bersama-sama menjaga kesatuan Indonesia itu. Oke, Pak, penegasan aja Pak, mungkin Pak. Pak Nanang, penegasan aja dari Pak Nanang agar kita tidak terjadi kegaduhan, Pak. Sehingga nanti akhirnya tahun 2024 itu semua berjalan lancar, aman dan damai gitu, Pak. Mungkin penegasan aja, Pak. Kira-kira harus gimana sih ini? Sebenarnya gini, sebenarnya kadang-kala tuh masyarakat juga terbawa emosi saja, Pak Ari. Terbawa emosi karena emosi juga kan dibuat oleh narasi-narasi yang narasi negatif dan narasi yang memang menjadikan provokasi. Ya. Jadi untuk menjadi penegasan, pesannya itu sangat penting menjaga secara bersama-sama, ya, bukan melalui saya saja, tetapi orang-orang tua kita, para tokoh masyarakat kita, para stakeholder kita, semuanya secara bersama-sama. Memang tahun politik itu adalah tahun kompetisi, tahun persaingan, tapi persaingan tersebut jadikan persaingan bagaimana untuk secara bisa bersama-sama bergandengan tangan. Apa maksud daripada bergandengan tangan itu? Pembangunan di
seluruh sektor negara kesatuan Republik Indonesia harus lebih maju. Masyarakat seluruh Indonesia itu harus lebih diutamakan kemakmurannya. Negara ini harus lebih maju, baik sumber daya manusianya dan pengelola sumber daya alamnya itu harus benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuh-utuhnya. Jadi saya rasa kalau seluruh pemimpin itu mengedepankan kesantunan dan bergandeng tangannya untuk bersama-sama memajukan negara yang kita cintai ini, saya rasa dia juga berpikir memang warisan rumah besar yang namanya NKRI ini tidak boleh pecah. Baik pecah secara media, baik pecah secara narasi, baik pecah secara ya akhirnya secara emosi gitu kan. Nah itu tidak boleh Pak Ari. Jadi di tahun ini, ayolah apa namanya, persatuan yes, perpecahan no, gitu kira-kira gitu itu Pak Ari. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Nanang atas tanggapannya pada dialog kita hari ini, Pak Nanang ya. Pada dialog kita kali ini dengan tema menjaga tahun politik tanpa isu sara dan hoax. Mudah-mudahan nanti ke depannya tetap tahun 2024 kita aman, lancar, dan damai Amin, semuanya. Tidak ada kegaduhan, ada apa namanya persaingan-persaingan yang begitu ketat yang dapat menyebabkan berbagai perpecahan di negara kita. Amin. Baik, demikian terima kasih atas waktunya. Untuk pemirsa program Dialog Kebangsaan Pancasila TV, jangan lupa Anda untuk silakan like, komen, subscribe, dan share-nya. Kita tunggu. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.